bahwa yang dimaksud dengan baunya mulut itu bukanlah sebenarnya aroma itu. Itu adalah ejekan bagi orang-orang yang mengatakan tak pernah masuk air, tak pernah masuk makanan, tak pernah sikat gigi ketika sudah masuk di saat waktu jam 10 ke atas sampai sore. Padahal dia dalam keadaan diam untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut tadi, yuslih lakum amalakum. Perbaikilah segala perbuatan kita. Bagaimana perbuatan tadi kan perbaikannya? Iringi ketaatan itu kepada Allah dan Rasulullah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wal baka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Ahzab fi ayatis 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ila fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikaruniakan kesehatan dengan cuaca yang ekstrim. Masing-masing daerah dan provinsi, belahan bumi Nusantara khususnya dan belahan dunia Allah kasihkan ujian yang luar biasa. Semua judulnya adalah bencana alam yang dihadapi bersama. Tentu bila ini kita jadikan introspeksi yang nyata, di bulan Ramadan yang luar biasa akan menjadi kupasan yang luar biasa indahnya, nusuk langsung ke batin kita, segar kembali ke lahir kita, nusuk langsung ke hati dan perasaan kita, segar kembali akal dan pikiran kita, maka kita akan kembali bersama mencapaikan kemenangan yang luar biasa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan dapatkan kemenangan. Bahkan bukan hanya sebuah kemenangan, tapi kemenangan yang besar sekali. Ini yang akan dikonekkan dengan munasabatul ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang bagi alam semesta. Maka indahnya kaji ini yang dibawa oleh Islam ini
sehingga dideklarasikan oleh Allah yang kita cintai, innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi nggak usah lagi kita pertanyakan dan perdebatkan. Usahkan masalah peradaban, ekonomi, politik, sosial, religius dan sosial. Ekonomi, politik, teknologi dan religius sosial. Ini yang disebut peradaban. Semua dibahas dalam Al-Quran, makanya banyaknya ayat, 6.666 ayat. Padahal instruksi semua itu nanti imamnya siapa? Satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sebenarnya yang mau ditempuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Pada Engkaulah ya Allah kami bertuju, dan pada Engkaulah ridhomu yang kami pinta. Kalau udah Allah ridho, sedikit bisa berkah. Kalau Allah tak ridho, banyak serakah. Inilah bulan yang disebut dengan umat Nabi Muhammad. Bulannya umat Nabi Muhammad, bulan kebersamaan. Maka dinyatakan juga dalam hadis sahihain, terutama dalam hadis sahih Bukhari, di dalam ensiklopedia hadis di jilid pertama dinyatakan bahwasanya kullu amalin bani adam lahu illa syiyam. Dalam hadis qudsi ini dinyatakan bahwa semua perbuatan Bani Adam itu adalah milik kita, milik turunan Adam semua, kecuali puasa. Fa'innahu li, kata Allah, wa ana ajzibi, karena sungguh puasa itu milikku dan akulah yang akan membalas ganjarannya. Langit dan bumi digadaikan belum cukup. Karena di dalam puasa itulah munculnya pengakuan dalam bukti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat gimana Ustaz? Salat itu sudah masuk kepada kajian yang nampak semuanya. Tapi kalau tidak salat ini dilewati, tak sah rasanya. Artinya pahala puasa itu masih nyangkut karena akan dilihat dulu bagaimana pahala salat. Jadi nggak ada yang bisa dipisahkan. Inilah disebut dengan rukun. Rukun itu beda dengan wajib. Kalau wajib masih bisa diwakilkan, tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa juga berbaring, panggil Bang Lili untuk jadi imam nyolatkan. Tapi kalau rukun tetap dikerjakan. Nggak ada alasan. Maka ini yang ditempatkan bahwa di mana kaedahnya, inilah keistimewaan puasa itu. Karena hanya kita dan Allah yang tahu Bang Haji. Istri tercinta tak tahu, suami tersayang tak tahu, nenek tersayang, cucu tersayang, tiada yang tahu. Karena tidak 24 jam atau dari habis subuh sampai maghrib kita sama terus, ke kamar mandi sama, mau pergi kemana sama, ganti baju sama, nggak ada sama. Karena di situ akan bisa mewakili, memantau apa yang dilakukannya. Maka di saat itu tiada yang tahu kita berbuat apa, termasuklah berbuat makan dan minum. Ini dia keistimewaannya. Di mana letaknya? Disitulah nyata-nyata pembuktian bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka ditempatkan dia presentasinya besar. As-saum nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Wasabru nisful iman. Sabar itu separuh dari keimanan. Berarti puasa itu seperempat dari keimanan. Pintunya pun dinyatakan pintu royan, bukan pintu surga puasa, tapi pintu surga royan.
Kalau sholat tadi ada pintu surga, sholat. Kalau zakat dan sedekah tadi ada pintu surga, zakat dan sedekah. Nah, puasa ini namanya, harusnya kan puasa. Tidak, pintu surga royan. Allah betul-betul menyaksikan. Karena di puasa itulah terlatih kejujuran. Maka begitu hebat Allah nyatakan lepas semua kasturi. Apa lanjutan dalam hadis kursi tadi? Walladzi nafsi Muhammadun, dengan jiwa Nabi Muhammad di dalam kekuasaanku, kata Allah, la khulufun fammi shaim, sungguh baunya mulut orang berpuasa itu indallah, di sisi Allah, atyabu min rihil misk, lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya apa? Bukan buruk minyak kasturi itu, bagus. Tapi lahirnya ada yang lebih bagus lagi tadi, baunya mulut orang yang berpuasa. Kenapa dibuat bahasa la khuluqu famus shaim? Karena pasti akan ada orang yang ngomong, tak mau aku puasa, bau mulutku. Iklan-iklan pun masuk, bagaimana biar mulut nggak bau? Nggak bisa itu. Pakai produk apapun mulut itu tetap bau. Tapi di mana kaedah bau itu sendiri? Menyadarkan diri sendiri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Ketika kita dah makhluk lupa dan salah, masuklah kita dengan makhluk yang lemah. Kalau udah kita sadar kita makhluk yang lemah, kita butuh yang tempat kita bergantung. Siapa dia? Allah. Jadi pemimpin pun kita sebagai penguasa, dia tidak akan serakah dan dia akan zalim dan tidak akan sombong, dan dia hanya mengakui bahwa kepemimpinannya karena Allah yang Maha Suci. Dia pun menjadi penguasa, dia tidak akan menganiaya, riba di mana-mana, ia zalimi yang di orangnya menjadi pembelinya, dia sebagai penjual berkuasa dengan keuntungan yang luar biasa pada dirinya. Dia lupa bahwa dia makhluk yang lemah, makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah, dan dia butuh bergantung kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tuh. Disinilah tadi yang dimaksud dengan bau mulut itu tadi, mengingatkan diri orang yang berpuasa. Maka di situ ada kejujuran. Orang yang jujur itu apa, Ibu, Bapak, Abang? Sadar ada keadilan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim di antara para hakim? Inilah selalu kita mengucapkan salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena telah mengajarkan kepada kita semua ini. Sokoh guru kita. Maka kita mengajak semuanya. Mengapa kita nikmati sholat kita tadi bincang dengan Allah di waktu Isya? Bahkan di saat Allahumma antas salam, kita betul-betul berharap keselamatan. Di bulan ini bulan penuh rahmat. Semoga perlindungan 20 Maret tidak akan ada kebusukan. Semua itu adalah orang yang mengaku dia beriman kepada Allah. Kita bukakan, minta pada Allah agar dibuka pintu hati mereka juga beriman kepada Rasulullah. Karena dalam rukun Islam pertama itu adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi aku tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau tak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, kafir. Apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Siapa yang bertaat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang mutlak. Kenapa kita hancur selama ini? Tiada kita patuh kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau tak percaya Bapak Ibu semua, nanti kalau udah berkampanye semua mengatakan seperti Rasulullah, seperti Rasulullah, seperti Rasulullah. Enak kali dia mengatakan mirip dengan Rasulullah. Sudah terjawab ya Ibu Bapak, apa penyebab tak tenangnya dan tak nyamannya itu? Di bulan Ramadan ini masih ada jalan.
Di mana Ustaz jalannya? Mohon pada Allah. Mohon pada Allah biar anak cucu kita yang di luar itu selamat. Kita pun masuk ke dalam kuburan nikmat. Kenapa tadi kita bawa Al-Fatihah? Biar orang tua kita tidak berebut di perkuburan sana, menunggu doa dari anak-anaknya. Ketika doa dari anak-anak 5 waktu ditambah kiriman Al-Fatihah, maka saat itu datanglah tadi ibarat memberikan hadiah di setiap ahli kubur. Siapa yang tak dapat di situ tadi menengok, mengintip. Kenapa? Kuburan sana banyak kali dapat hadiah dari anaknya, dari cucunya, dari menantunya. Dari apa dia? Sholat 5 waktu. Dengan doa di setelah sholat 5 waktu, tambah kiriman Fatihah, tambah sedekah jariah, itu yang mereka mendapatkan. Maka kita ajak setiap di waktu habis sholat Al-Fatihah. Jadi tak ada lagi berebut-berebut. Semua sudah datang ke kuburannya masing-masing. Ibu, saksikan nanti buka anak SMA, anak muslim, muslimah ditanyakan siapa nabinya. Setelah Nabi Isa siapa? Banyak yang tak tahu. Jilbab semua yang ditanya, tak tahu siapa setelah Nabi Isa. Nangis. Nangis ibu. Nangis bapak, nangis. Maaf mbak, setelah Nabi Isa siapa ya mbak? Nabi Musa, Nabi Nuh. Aduh nggak tahu saya. Sedihnya semua yang berjilbab yang ditanya. Maka inilah yang kita kembalikan, kita bangkitkan, kita kedepankan bahwa yang dimaksud dengan baunya mulut itu bukanlah sebenarnya aroma itu. Itu adalah ejekan bagi orang-orang yang mengatakan tak pernah masuk air, tak pernah masuk masakan, makanan, tak pernah sikat gigi ketika sudah masuk di saat waktu jam 10 ke atas sampai sore. Padahal dia lagi dalam keadaan diam untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut tadi, yuslih lakum amalakum. Perbaikilah segala perbuatan kita. Bagaimana perbuatan tadi kan perbaikannya? Iringi ketaatan itu kepada Allah dan Rasulullah. Jangan pada Allah aja taat, sama ulama tidak. Kalau Allah saja kita taat, tidak beda kita sama orang Yahudinya percaya pada Allah dengan sebutan Yahweh. Teman-teman Nasrani percaya pada Allah dengan sebutan Allah. Tapi di sini kita ada bersebutan percaya kepada Allah, dan di samping itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai puji dalil ya syahadatennya. Inilah yang akan menjadikan manfaat menjadi kemenangan dalam kebahagiaan berlingkungan dan kehidupan seharian di lingkungan rumah dan jiran tetangga. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Maka yang disebut dengan minyak wangi kasturi itu memang semua mengakui wanginya, aroma indahnya, tapi itu masih wangi dalam penciumannya. Siapa yang tahu di hati yang pakai minyak kasturi itu? Ria atau sombong? Maka yang tahu itu adalah ketika masuk berpuasa, dia hanya terikat kepada Allah. Hanya dia yang tahu dan Allah bahwa dia jujur atau berbohong. Mudah-mudahan kita bisa mengingatkan kepada keluarga, kita ajarkan kepada anak cucu kita, jangan sampai anak-anak dan cucu nenek tak berpuasa, karena disitulah kita akan absen untuk dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.